Oke, selamat siang, saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya juga ya. Nah, ini materi ini kita lanjutkan ya untuk materi itu jaringan wireless ya. Dan di sini telah hadir Mas Bayu, Pak Mas Guritno Asmoro, Hendro Gunawan, oh banyak banget ini ya, Abdul Rohim, Inggara Ditya ya. Oke, selamat bergabung ya. Saudara-saudara, materi ini kita lanjutkan dengan materi kekuatan sinyal pancaran gelombang wireless ya. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa jaringan wireless itu digunakan sebagai jaringan penghubung ya, penghubung itu antara ya transmitter dengan receiver ya. Di mana bedanya transmitter dan receiver ini bukan sekedar komunikasi biasa, tapi komunikasi jaringan komputer. Maka karena ini digunakan sebagai komunikasi jaringan komputer, ya tidak hanya sekedar komunikasi biasa sebagaimana itu prinsip komunikasi yang umum, maka ada persyaratan khusus, ya kan, yang dibebankan kepada itu jaringan wireless ini agar dia comply sebagai jaringan komputer. Nah, apa comply-nya? Comply-nya adalah akses, ya, akses network. Jadi akses network itu karena komunikasinya adalah komunikasi antara transmitter dengan receiver secara timbal balik ya. Itu maka disebut sebagai konfigurasi akses network ya. Jadi WiFi yang digunakan itu saudara-saudara baik dalam bentuk gelombang elektromagnetik microwave ya, frekuensi 2,4 GHz ya, atau juga frekuensi 5, sekian GHz ya, atau juga LiFi ya berbasis cahaya kan. Itu fungsinya adalah WiFi ini atau LiFi ini berfungsi sebagai akses network. Jadi dia diakses oleh multiple user ya. Nah, karena dia dibebankan sebagai jaringan akses ya kan, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi ya kan. Apa persyaratan yang dipenuhi supaya bisa terjadinya akses ya timbal balik ya atau komunikasi timbal balik? Dalam ilmu komunikasi tadi disebut sebagai komunikasi timbal balik atau full duplex ya, full duplex. Jadi transmitter dan receiver ya kan itu bersamaan juga transmit and receive ya. Tidak bisa itu bergantian, harus serempak bersamaan. Pada saat WiFi transmit, dia juga bersamaan receive. Nah, user juga sama, pada saat dia transmit, dia juga receive. Ya, itu adalah full duplex communication. Nah, full duplex communication ini saudara-saudara, ya kan, bersamaan mengirimkan data, bersamaan juga menerima data, ya supaya nanti dipisahkan. Nah, full duplex communication ini saudara-saudara terhubung dalam konsep jaringan, ya kan, itu adalah IP networks ya dalam bahasa jaringan komputer adalah semuanya ya terenkapsulasi menjadi IP networks configuration. Nah, gitu ya. Jadi IP network configuration ini standarnya adalah standar yang sama untuk semua jaringan komputer. Tapi diterjemahkan oleh WiFi atau wireless ya menjadi ya kan teknologi kan full duplex communication ya, transmit dan receive. Pak, transmit dan receive-nya apakah frekuensinya sama? Frekuensi pitanya sama, hanya berbeda channel ya. Jadi kalau misalkan WiFi Anda itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya kan itu 2,4 GHz dibagi menjadi dua. 2,4 GHz 2,41 GHz ya kan untuk transmit, 2,42 ya GHz untuk receive. Jadi beda frekuensi sedikit ya. Ada perbedaan frekuensi sedikit antara wireless antara WiFi ya dengan receiver ya itu ada perbedaan frekuensi sedikit pada saat dia transmit dan receive. Syarat untuk transmit bersama-sama ya itu adalah frekuensinya adalah frekuensi yang berbeda ya. Transmit dari sisi WiFi, transmit dari sisi user itu ada berbeda. Apa namanya perbedaannya tadi yang saya sebutkan? Perbedaannya adalah ada itu downlink dan uplink ya. Jadi dalam teknologi wireless itu saudara-saudara atau teknologi akses ya itu dibagi menjadi dua ya. Uplink ya dari wireless ke user ya. Mohon maaf downlink ya dari wireless ke user downlink. Uplink adalah dari user ke wireless. Uplink ya. Jadi timbal balik seperti ini. Nah, saudara-saudara, syarat terjadinya komunikasi tentu adalah kedua belah pihak ini harus sama-sama menerima sinyal antara transmitter dengan receiver.
Nah, syarat menerima sinyal itu ya kan harus diukur secara fisik ya kan menggunakan satuan yang namanya kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal itu adalah desibel ya. Jadi kekuatan sinyal itu standarnya adalah dB, desibel ya. Jadi kalau Anda punya alat ukur kekuatan sinyal WiFi itu pasti akan disebutkan sekian dBm, dB mili ya. Berawal dari dB, desibel. Desibel itu adalah logaritmik perbandingan antara sinyal ya yang diterima dengan sinyal yang ditransmitkan ya. Jadi apa itu desibel? Desibel itu adalah ya kan indikator atau kekuatan sinyal ya yang diterima oleh suatu user ya dibandingkan dengan sinyal yang dikirimkan ya. Jadi kalau kita ukur adalah dia adalah 10 log P2 dibagi dengan P1 di mana P2 adalah sinyal yang diterima ya oleh user, P1 adalah sinyal yang dikirimkan dari transmitter. Nah, gitu ya. Perbandingan ya. Tanpa melihat log ya logaritmik ya kan. Kita melihat perbandingan antara sinyal yang diterima dengan sinyal yang dipancarkan ya kan P2 per P1 ya kan. Maka apa saudara-saudara? Ya. Sinyal P2 dan P1 ini adalah sama-sama sinyal. P2 adalah sinyal yang diterima oleh user ya. P1 adalah sinyal yang dipancarkan oleh wireless atau transmitter wireless. Nah, ya. Nah, P2 ini saudara-saudara selalu lebih kecil daripada P1 ya. Jadi nggak akan mungkin P2 ini lebih besar daripada P1. Ya, P1 besar ya. Besar ya kan. Dari transmitter besar ya kan sampai dia merambat di ruangan ya di space maka dia akan menurun. Ya, menurun sehingga apa kan? Sinyal yang dipancarkan itu gitu kan menurun sampai diterima menjadi sinyal P2 di penerima ya. Jadi P1 dengan P2 ini gitu kan saudara-saudara perbandingannya adalah P2 ya kan kurang dari P1 ya. Jadi P2 itu selalu lebih kecil daripada P1. Tidak akan pernah P2 itu lebih besar daripada P1 karena P2 ini adalah aktual sinyal yang diterima ya kan oleh user setelah sinyal itu merambat dari transmitter. Nah, tentu karena sinyal itu merambat ya, merambat di dalam ruangan, maka dia berinteraksi dengan apa-apa yang ada dalam ruangan atau space itu ya. Dia mengalami fenomena refleksi ya pantulan, dia mengalami fenomena difraksi ya, fenomena gelombang elektromagnetik itu dialami semua oleh gelombang elektromagnetik dari wireless ini menuju ke receiver sehingga menjadi kekuatan sinyal P2 ya. Nah, karena itu distandarkan menjadi kekuatan sinyal itu gitu kan menjadi desibel ya 10 log P2 per P1 ya kan. Base-nya adalah base 10 logaritmenya ya. Sehingga kalau ada sinyal kekuatannya adalah 3 dB ya. Misalkan ini ya 10 log ya 2 menjadi 3 dB. Apa ini maksudnya 10 log 2 ini? Ya log 2 kan itu 0,2 0,2 sekian ya. Dikalikan 10 gitu kan menjadi 3 ya 0,28 atau 0,29 ya. Itu pendekatan ya menjadi 3 dB ya. P2 dibagi dengan P1 ya kan itu ketemu 2 ya, ketemu 2 ini ya. Jadi P2 ini saudara-saudara ya kan misalkan P2-nya adalah sinyalnya adalah itu 10 ya 10 gitu kan maka P2-nya berapa? Halo, P2-nya berapa? Kalau misalkan ini 10 ketemu ketemu 2 ya. Halo, 5, Pak. 5 ya. Betul. Eh, betul nggak? Betul. 5 dibagi 10 setengah. Masa ada yang punya kalkulator? 0,5 dibagi 10. Kalau misalkan berarti berapa ya? Berarti P2-nya 20 ya? 0,05, Pak. Hah? 0,05. 0,05. Betul. 0,05 dibagi berapa? 10. Malah lebih kecil ya. Ya kan?
Iya, betul ya, saudara-saudara ya. Coba dicek ya. Nah, intinya adalah P2 dibagi P1 ini, saudara-saudara kan, dikalikan dengan 10, ya, sehingga bisa ketemu pembagiannya adalah dalam hal ini adalah ya kan, log ini kan itu sebagai contoh kasus ya, P2 dibagi P1 ketemu 2, ya. Kalau P1-nya 10, ya, P1 10 berarti P2-nya adalah berapa? 20 ya. Kalau lebih besar ya. Ya lebih besar ya. Ya lebih besar ya. P2-nya 20 ya. Ya, P2-nya ya. P2-nya. Oke, oke, nanti saya koreksi ya. Saya koreksi ya. Jadi saudara-saudara, ya kan, itu hasil pembagian antara P2 dengan P1 ini, ya kan, log ya, hasilnya dari logaritmika, ya kan, logaritmiknya dikalikan dengan 10, ya, sehingga ketemulah, ya kan, 3 dB, ya, 10 dB, ya kan, 60 dB, ya. Nah, sebetulnya kalau dalam wireless, ya, teknologi wireless, ya kan, sinyal itu tidak besar, ya, sinyal itu sangat kecil sekali. Sinyal sangat kecil sekali itu dari transmitter atau juga receiver ya laptop kita ya kan, WiFi Anda misalkan ya, WiFi sama laptop Anda ya, itu daya dipancarkan sangat kecil sekali. Nah, daya dipancarkan sangat kecil sekali itu ukurannya adalah bukan bukan watt tapi miliwatt ya. Jadi P2 dan P1 ini kan ukurannya kan sebetulnya aktualnya adalah dalam orde miliwatt ya, miliwatt ya. P2 sinyal yang diterima, P1 sinyal yang dipancarkan ya kan, itu ukurannya adalah miliwatt ya. Nah, miliwatt ini saudara-saudara di dalam satuan dB ya kan, itu distandarkan menjadi dBm, dB mili ya, dB miliwatt. dB miliwatt ini saudara-saudara ya kan, ada konversinya ya, ada konversi supaya membantu kita memudahkan untuk menghitung ya kan, berapa sih kekuatan sinyal yang dipancarkan yang diterima oleh WiFi dan diterima oleh komputer kita ya kan. Itu adalah konversi sinyalnya adalah Anda bisa mencari kan dBm to conversion to watts conversion ya. Nah, gini ya. Itu. Nah, nah ini ya. Jadi adalah ini kelihatan ya, saudara-saudara ya. Ya. Kita itu konversi gitu kan, power in dBm ya, power in dBm. Tinggal misalkan terukur ya, WiFi memancarkan sinyal gitu kan, misalkan adalah minus ya kan, 50 dBm ya. Kalau kita konversi ke watt itu berapa? Nah, berapa ini? Ketahuan berapa? Berapa watt atau berapa miliwatts? Halo? Ya. Hampir 0,1 mikrowatt ya, sangat kecil sekali ya. Mikro lagi ya, 0,1 mikrowatt. 0,1 mikrowatt ini saudara-saudara menunjukkan kekuatan sinyal dalam watt yang diterima oleh user ya, oleh user. Jadi minus 50 dBm ini gitu kan menunjukkan gitu kan itu kekuatan sinyal ya kan yang diterima oleh user dari WiFi. Sekarang kita ganti misalkan 40 dBm ya. Maka berapa ini ya? Nah, ini lumayan gitu kan. Sinyal 1 mikrowatt ya, 1 mikro ya, 1 mikro itu 0,0001 ya, sampai 6 ya. Sangat kecil sekali ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ya kan, kalau kita lihat dari tabel dBm to watts conversion gitu kan, mulai dari minus 30 dBm ya, minus 30, minus 20, minus 10 ya kan, itu adalah sudah menjadi sinyal seperti ini ya. Sinyalnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau 0 dBm satuannya adalah 0,001 watt ya, atau 1 miliwatt ya. Minus 10 dia adalah ya kan 0,1 miliwatt ya. Minus 20 ya kan 0,01 miliwatt ya. Minus 30 0,001 miliwatt
Nah, ini ya. Jadi saudara-saudara kan kekuatan sinyal yang Anda terima ini ya baik dari WiFi atau dari wireless ya kan itu sangat kecil sekali. Ya dan perlu kita ukur. So, ya. Kenapa perlu kita ukur? Supaya kita bisa mengukur ya kan performansi daripada hubungan akses komunikasi data ya. Nah, ini mau saya tunjukkan ya kan standarnya ya, standar itu standar ukuran sinyal ya, standar ukuran sinyal ya kan yang itu menunjukkan kualitas daripada pengukuran sinyal ya. Oke. Nah, ini saudara-saudara ya. Ini kekuatan sinyal dari wireless ya itu bisa dikategorikan menjadi sinyal itu baik atau sinyal itu lemah ya. Sinyal itu kuat atau lemah ya kan. Pernah Anda menggunakan sinyal WiFi itu kalau terlalu jauh terasa agak bermasalah, saudara-saudara? Pernah? Atau sering? Pernah, Pak. Nah, Ya, itu gara-gara ini, gara-gara kekuatan sinyal ini. Kekuatan sinyal ya, WiFi kita ini ya sebagai realisasi daripada wireless network ya, itu adalah ya kan minus 30, minus 50, minus 60, ya, minus 67 kan, minus 70 ya. Jadi minus 30 itu adalah maksimum sinyal strength ya. Jadi ini sinyal yang diukur ya kan ketika ya kan di depan langsung wirelessnya ya jarak 1 cm ya. Anda punya wireless, Anda ukur di depan wireless ya kan itu kira-kira mendekati minus 30 dBm ya. Anda kemudian menjauh sedikit ya kan kira-kira jarak 5 meter ya kan itu free space ya tanpa ada halangan ya minus 50 dBm. Kemudian Anda itu kan naik terhalang oleh pintu, terhalang oleh itu apa-apa yang ada dalam ruangan ya kan menjadi minus 60 dBm. Terhalang lagi gitu kan menjadi minus 67 dBm. Terhalang lagi dan semakin jauh gitu kan semakin lemah. Nah, kelemahan sinyal ini saudara-saudara, apa maksud daripada kelemahan sinyal ini? Ya, kenapa sinyal ini melemah? Ya. Sinyal ini melemah dari transmitter wireless karena propagasi daripada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ketika dipancarkan dari wireless menuju ke user, itu gelombang ini menyebar ke segala arah 360 derajat. Waktu menyebar ke segala arah ini gitu kan, dia ya kan berinteraksi dengan segala medium, ya, mengalami pantulan, mengalami pembiasan, mengalami juga atenuasi, ya, absorption, ya, diserap, ya, diserap oleh material-material yang dilalui oleh gelombang elektromagnetik dari wireless ini. Sehingga sampai ke user, ya kan, sinyal ini sudah melemah. Tapi sinyal ini masih membawa data. Nah, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah kita tetap bisa menerima sinyal uh, WiFi atau wireless, tapi masih dalam kategori sinyal itu datanya tidak rusak. Di mana? Nah, di sini ya di minus 60 dBm ini. Nah, inilah minus 60 dBm ini saudara-saudara atau minus 67 adalah batasan sinyal itu masih membawa data yang bisa diterima oleh user. Nah, gitu. Paham kira-kira saudara-saudara ya? Paham? Halo? Halo? paham, Pak. Nah, itu ya. Saya Jadi, Pak, bagaimana cara kita ngukur sinyal WiFi ini? Ya, untuk mengukur sinyal WiFi ini, saudara-saudara, seharusnya pakai alat tes, ya kan? Alat testernya banyak sekali, alat testernya ya. Tapi kita harus beli masalahnya, ya. Jadi nanti itu akan saya buat ya suatu simulator ya, simulator untuk mengukur sinyal WiFi, ya. Tapi saya belum ketemu kan, jadi nanti UASnya seperti ini, ya. UASnya adalah mensimulasikan pengukuran sinyal WiFi. Ya, jadi Anda semua kan di rumah punya WiFi ya, di rumah. Ada nggak punya ini? Ada yang di kantor ya atau di tempat lain? Pasti punya. Ya zaman sekarang itu pasti nggak ada orang nggak punya WiFi. Ya. Nah, sinyal WiFi ini akan kita ukur, ya kan? Kemudian akan kita bandingkan performansinya ya kan dengan speed test, dengan bandwidth yang nanti akan bisa kita ukur juga. Jadi kekuatan sinyalis saudara-saudara dalam dBm akan kita korelasikan dengan itu speed test ya. Nah, speed test itu supaya nanti dianalisa ya, supaya dianalisa gitu kan.
Kalau misalkan sinyalnya di atas turun ya mendekati minus 70 dBm, bagaimana apa itu speed testnya? Apakah speednya turun? Ya, apakah atau seperti apa? Ya, kalau minus 30 dBm, bagaimana dengan itu kemampuan speed testnya? Apakah dia stabil ataukah dia naik turun fluktuatif? Nah, jadi nanti UASnya adalah mengukur kekuatan sinyal WiFi, kemudian membandingkannya dengan kemampuan speed atau bandwidth-nya. Ya, gitu ya. Bandwidth speed ya betul speed ya. Kecepatan akses atau kecepatan unduh atau kecepatan juga upload seperti itu. Nah, paham kira-kira saudara-saudara? Halo? Halo? Siap, paham Pak. Bandwidth dalam bentuk Mbps ya Pak ya? Harus kecepatan Ya, unduhnya. ya betul. Jadi UASnya nanti adalah mengukur kekuatan sinyal WiFi-nya masing-masing. Kekuatan sinyal diukur ya. Kemudian nanti dibandingkan bersamaan juga dengan data speed test. Ya. Jadi kan kekuatan sinyal WiFi Anda kan di antara minus 30 sampai minus 70 tadi, ya, dBm, ya. Nah, itu grafik dalam bentuk grafik, ya, grafik ya kan yang pasti nggak stabil, ya, nggak stabil. Kemudian bagaimana performansi speed testnya pada saat sinyal minus 30, pada saat 40, minus 40, 50, 60 sampai 70. Bagaimana bentuk speed testnya, kemampuan speed testnya? Ada nggak relasinya? Nah, itu maksud saya, ya. Butuh berapa sampel Pak? Saya sampelnya 1 jam aja, setengah jam aja ya, biar nggak lama-lama ya. Jadi Anda ngukur kira-kira ya setengah jam lah ya ngukurnya ya. Jadi ngukurnya berdasarkan jarak ya. WiFi nanti diukur berdasarkan jarak ya. Jarak misalkan 5 meter dari WiFi. Jarak apa itu 10 meter, jarak 15 meter. Berapa kekuatan sinyalnya? Ya. Kan nanti muncul itu kekuatan sinyalnya. Ya. Semakin jauh kira-kira 20 meter, mampu kira-kira WiFi Anda itu 20 meter? Tanpa penghalang mampu Pak. Udah lemah, udah lemah sekali itu Pak. 20 meter Pak. Ya, saya kepingin sampai menyentuh minus 70 dBm. Minus 70 dBm ini apakah masih koneksi HP Anda dengan WiFi? Halo? Halo? Ya, paham, Pak. Ya, gitu ya. Nanti dianalisa. Ya, dianalisa. Jadi Anda melakukan eksperimen di rumahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu, ya. Gitu. Oke. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan kira-kira? Pak, jadi UASnya ukur jarak WiFi, Pak. Ya, bukan mengukur kekuatan sinyal WiFi dan speed WiFi-nya, ya, dari sisi user. Ya, mengukur kekuatan sinyal berbanding dengan Ya, kecepatan betul sekali. apa, Pak, Ya. Kan Anda dapat dua data. Betul. Anda dapat dua data kan ya. Satu, kekuatan sinyal ya dalam ukuran jarak ya, jarak ya betul 5 meter berapa sih kekuatan sinyalnya? 10 meter, 15 meter, 20 meter. Itu kan kekuatan sinyal semua yang kita dapat peroleh ya. Dari minus 30 sampai minus 70 dBm. Nah, gitu kan. Kemudian pada saat mengukur per tahap-tahap tadi itu per 5 meter, kita kan dapat juga data speed test. Betul nggak? Betul Pak. Nah, speed test dicatat. Ya, pada saat 5 meter speed testnya sekian. Pada saat 10 meter speed testnya sekian. Pada saat 15 meter speednya sekian. Pada saat itu 20 meter speednya sekian. Nah, akhirnya kita punya data ya kekuatan sinyal dan dan kecepatan bandwidth-nya, kecepatan aksesnya. Nah, kemudian nanti saya berikan clue untuk dianalisa. Apa yang harus dianalisa? Nah, begitu. Bisa kira-kira saudara-saudara ya? Insya Allah Pak. Kalau udah Pak, paham Pak tugasnya untuk apa Pak? Untuk tools yang kita pakai nanti ada apa Pak? Ya, nanti saya tunjukkan. Toolsnya nanti saya tunjukkan toolsnya ya. Toolsnya sedang saya cari yang paling gampang ini. Apa Anda juga boleh mengusulkan ya tools yang digunakan ya. Boleh ya. Saya itu yang speed testnya baru dapat ya. Speed testnya kan banyak sekali di internet ya. Speed test untuk mengukur kecepatan akses ya. Tapi yang kekuatan sinyalnya saya belum dapat ya. Simulator untuk mengukur kekuatan sinyal secara online itu belum dapat saya. Untuk di alas Pak. gitu. Gimana, Mas Bayu?
Untuk teman-teman yang pakai Windows mungkin bisa dicoba ya Wireshark. Ini bisa dipilih per interface Pak dia analisanya. Cuman karena Nah, saya kan pakai Mac saya Pak, ada ya. dependensi yang baru saya coba saya install lagi Pak. Ini ada kesusahan saya install dependensi. Kalau di Windows kayaknya nggak pakai dependensi, bisa dicoba teman-teman Pak. Oke, berarti sepakat ya pakai Wireshark ya? Setuju ya, Wireshark? Bisa dicoba dulu Pak. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih software yang lebih apa ya, lebih mudah gitu atau apa, mungkin yang lain bisa usul gitu. Ya, boleh. Ya. Jadi untuk Pakai Wireshark ini ya, untuk Boleh di-share nggak Windows ya. Mas aplikasinya Mas? Bayu, Ya, gimana? Wireshark itu kan untuk Windows ya kan. aplikasinya. Iya, Wireshark itu coba kan ada juga untuk yang untuk Linux sama untuk Mac ya. Nah, ini saya kebetulan saya pakai Mac ini, coba saya masih nyoba-nyoba ini, tapi untuk Ethernet ini saya bisa ya, tapi untuk ke WiFi itu saya ini belum bisa muncul gitu datanya. Ini minta kayak library gitu dia. Ini masih coba saya install gitu. Tapi kalau untuk Ethernet bisa, cuman ya, untuk WiFi-nya belum ketemu ini di saya. Mungkin di Windows ada yang bisa bisa dicoba mungkin teman-teman Itu yang ada baru. request dari teman Mas Bayu, link downloadnya bisa tolong share ke grup apa kita, grup pembelajaran kita Mas Bayu. Oke, siap. Nanti saya share Mas. Oke, ya. Jadi setuju ya teman-teman ya? Atau nanti kalau ada tools Ya. yang lain bisa dipakai Pak. Ya, Contohnya boleh, saya dapat bebas. referensi Bebas. gitu. Saya memberikan kebebasan bagi Anda, ya. Yang penting adalah analisanya. Ya, kalau masalah simulatornya bebas, Anda boleh nanti mengusulkan sendiri, ya. Boleh dari yang saya instruksikan dalam soal. Yang penting adalah dapat data. Ya enggak? Datanya Nah, juga pengumpulan maaf Pak, motong. Metode pengumpulannya seperti apa ya Pak? ngukur dari ini aja jarak, ya. Enggak metode pengumpulannya nanti Pak. Oh, sama dengan cara seperti biasanya, ya. PDF dan itu penjelasan, vlog, ya. Seperti biasanya saja, ya. Oke, saya pikir cukup saudara-saudara ya. Jadi nanti Pak, untuk PPT-nya nanti berbentuk data yang sudah kita dapatkan, Ya, kita grafik. buat Ya, PPT-nya. Setelah ya. itu kita Dijelaskan. buat presentasinya gitu Pak. Betul Baru sekali. berarti link dan PPT ya Pak ya. Ya, betul. Link YouTube dan PDF, jangan PPT ya, PDF ya. Oh, Supaya PDF bisa Pak. di Oke Pak. ya. Gitu. Oh, iya Pak, PDF Pak ya. Oke Pak. Gitu ya. Jadi nanti ini adalah UASnya adalah metode pengukuran kekuatan sinyal WiFi ya dan analisa performansinya ya. Judulnya gitu ya. Jadi Anda mengukur kekuatan sinyal WiFi dan mengukur itu speed testnya. Ada nggak hubungannya? Betul nggak bahwa kalau kekuatan sinyal itu turun, speed testnya juga turun. Nah, gitu. Itu kan banyak sekali pertanyaan nanti ya. Bagaimana supaya menjaga performansi sinyal WiFi ya kan yang kira-kira ya kan dalam batas yang aman. Ya, itu kan nanti itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Oke. Oke, saya pikir cukup ya. Minggu depan penjelasan mengenai simulator yang akan kita gunakan ya. Mas Bayu kalau nanti mau mendemokan Wireshark bagus, demokan Wireshark ya penggunaan ya. Boleh tanya satu lagi Pak? Ya, boleh. Terakhir ini Pak. Untuk sampelnya jika berdasarkan jarak bukan waktu boleh Pak? Contoh. Tadi kan Bapak bilang kan sampai maksimum jarak sampai maksimum 20 meter contohnya. Jadi kita ambil jarak per meter gitu. Boleh, Jadi boleh. kita dapat Nggak masalah. kecepatan. Ya. Boleh Pak ya? Boleh. Jadi Karena nanti jarak per meter itu relatif nggak ada Ya. perubahan itu. Yang Jadi signifikan. nanti di PDF-nya Kan. nanti bisa saya rangkumkan dalam sebuah tabel gitu Pak. Boleh, boleh. Ya, boleh. Yang penting adalah ada terima kasih, perbedaan. Pak. Ada pengaruh jarak itu kan Oke, berpengaruh. Ya. Pasti Pak. Pasti. Ya. Yang saya maksudkan adalah jarak berapa yang kira-kira itu representatif ada penurunan sinyal. Nah, gitu ya. 5 meter sebagai contoh. Pasti Pak. Ya. Sebagai contoh. Ya, boleh 1 meter. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Apapun juga boleh. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, saudara cukup ya. Saya mau lanjut ke kelas selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.